Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mensyariatkan kepada kita untuk selalu menjaga hubungan baik antar sesama manusia agar masyarakat bisa hidup dengan sangat nyaman. Bahkan sampai ada apapun peluang terkecil yang bisa merusak kenyamanan hubungan antar sesama manusia dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salah satunya adalah hindari terlalu sering memberikan persangkaan kepada orang lain. Adzan, yaitu memberikan persangkaan kepada orang lain. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits." Jauhilah persangkaan-persangkaan, karena memiliki banyak persangkaan kepada orang lain, akdzabul hadits, adalah ucapan yang paling dusta. Para ulama menjelaskan, persangkaan disebut sebagai ucapan yang paling dusta karena ketika orang itu memberikan persangkaan kepada perbuatan orang lain, berarti dia ngasih nilai dengan aneka macam nilai. Sehingga kalau si A suudzon kepada si B, maka ada banyak kemungkinan, jangan-jangan si A itu seperti ini, jangan-jangan si A seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Ada banyak kemungkinan jangan-jangan si A itu satu, jangan-jangan si A dua, jangan-jangan si A dan seterusnya. Dan dari sekian banyak kemungkinan itu, bisa jadi yang benar hanya satu, sementara yang lain adalah persangkaan yang salah. Sehingga ketika ada orang yang dia menilai perbuatan orang lain, suudzon kepada orang lain, dia memiliki banyak sekali penilaian. Mungkin bisa 5, 6, 7 penilaian. Dari 5, 6, 7 itu yang mungkin benar, dan itu masih memungkinkan hanya satu. Sedangkan yang lain sisanya adalah sebuah kesalahan. Makanya oleh Nabi SAW bahwa dzan disebut sebagai akdzabul hadits, karena ketika orang memiliki dzan, maka ada banyak sekali persangkaan, ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya, dan itu semuanya adalah kemungkinan yang menurut penilaian dia yang jelas itu salah, yang benar hanya memungkinkan yang benar hanya satu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan bahwa munculnya suudzon pada diri seorang hamba itu ada dua. Yang pertama, dzan yang tidak dinilai dalam syariat kita, dan itu sifatnya hanya haditsun nafs, baru sebatas sesuatu yang ada dalam jiwa manusia, kerentak batin, tapi tidak keterusan. Dan itu bisa saja terjadi pada siapapun. Sehingga kadang kita batin sesuatu tentang orang lain, tapi kemudian langsung hilang. Maka batin seperti ini tidak diperhitungkan karena tidak keterusan. Dan yang kedua adalah suudzon alladzi yu'akhadhu bihi sahibuhu. Suudzon yang menyebabkan pelakunya itu dihukum. Bentuknya adalah ketika suudzon itu bertahan dalam hati manusia, keterusan, bahkan kadang sampai orangnya ingin mencari tahu lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Sampai dia tanya-tanya tetangganya, sampai dia tanya-tanya samping kanan kirinya, keluarganya, teman-temannya, dan seterusnya. Mencari banyak indikator, mengejar terus, ingin tahu rahasia orang lain. Suudzon semacam inilah yang ada sisi hukumannya, yang ada sisi perhitungannya secara syariat. Kemudian para ulama menjelaskan, suudzon tentang hukum tergantung dari objeknya. Yang pertama adalah suudzon kepada Allah, dan ini termasuk di antara dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an, di antara sifat orang munafik adalah mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan kepada Allah yang tidak benar, yang itu merupakan persangkaan jahiliyah, dan itu suudzon. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, a'dzamudz dzunubi indallahi isa'atudz dzanni bil. Termasuk di antara dosa besar kepada Allah Ta'ala adalah ketika orang itu suudzon kepada Allah. Al-Mawardi, salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, mengatakan, suudzon huwa adamu thiqah biman huwa laha ahlun, fa in kana bil khaliqi kana syakkan ya'ulu ila dhalalin. Bentuk suudzon adalah tidak yakin terhadap orang yang berhak, zat yang berhak untuk diyakini. Dan jika suudzon ditujukan kepada Al-Khaliq, maka itu bentuknya adalah keraguan yang bisa menyebabkan orang menjadi tersesat. Intinya suudzon kepada Allah adalah dosa besar. Dan bentuk suudzon kepada Allah adalah ketika orang punya persangkaan bahwa Allah tidak akan menolong para kekasihnya, orang-orang soleh yang dekat dengannya. Yang kedua adalah suudzon kepada para nabi. Imam Nawawi mengatakan suudzon kepada nabi kafir dengan ijma' ulama. Kata An-Nawawi, dhannus su' bil anbiya kufrun bil ijma'. Suudzon kepada para nabi adalah perbuatan kekufuran. Ada sebagian orang yang dia suudzon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan itu disebabkan karena mereka nggak terima kenapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha di usia 9 tahun sudah melakukan hubungan badan. Dan banyak itu terjadi bahkan di kalangan sebagian kaum muslimin. Waliyadzubillah, semoga tidak terjadi pada diri kita. Karena bentuk suudzon kepada Nabi statusnya adalah perbuatan kekufuran. Yang ketiga adalah suudzon kepada orang mukmin yang saleh. Orang yang suudzon kepada orang mukmin yang saleh masuk dalam kategori al-kabair, perbuatan dosa besar. Sebagaimana keterangan Al-Haythami dalam kumpulan dosa besar Az-Zawajir, kitab beliau masukkan suudzon bil muslim alladhi zahirul adalah minal kabair. Suudzon kepada seorang muslim yang saleh termasuk di antara bentuk dosa besar. Kita berupaya untuk sebisa mungkin jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Sehingga kadang ketika kita punya suudzon kepada orang lain, mohon untuk tidak dibiarkan, berusaha untuk segera diperangi agar bisa segera hilang dalam hati kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hidup tanpa memiliki kecurigaan kepada orang lain adalah kehidupan yang sangat nyaman. Sehingga Anda ketika mau berangkat ke arah kanan, kiri, ke arah timur, ke arah barat, nggak punya musuh. Itu sesuatu yang sangat nyaman. Sampai Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat, kalau kalian menjumpai ada sesuatu yang nggak nyaman tentang saudaranya, jangan dilaporkan kepadaku, jangan dilaporkan kepada Nabi SAW. Agar Rasulullah SAW ketika ketemu para sahabat dalam kondisi munsyarihas sadr, dalam kondisi dada lapang, tidak ada kecurigaan kepada yang lainnya. Dan seperti itulah yang layak untuk kita jaga. Makanya sampai pun kalau kita melihat ada orang lain yang dia melakukan pelanggaran, maka kita berusaha untuk menjaga diri jangan sampai menyebarkan kepada orang lain agar orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, tidak kemudian memiliki penilaian yang buruk kepada orang ini. Yang bisa kita lakukan adalah silahkan ingatkan orang ini secara baik-baik dalam rangka untuk menjaga ketentraman sesama muslim, sehingga ketika mereka ketemu bisa selalu dalam keadaan munsyarihas sadr, dada yang lapang, tidak punya kecurigaan, tidak punya penilaian buruk kepada orang lain. Yang namanya maksiat jelas ada di setiap masyarakat, dan kita diingatkan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Kalau kalian melihat kemaksiatan, maka silahkan diubah semampunya, namun bukan menyebarkannya kepada yang lain. Sehingga kita berusaha untuk kemudian mengingatkan semampu kita, kalau bisa dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa minimal dengan hati dalam bentuk mendoakan dan mengingkarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, hubungan kita dengan sesama adalah hubungan yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi lingkungan muslim ini untuk menjadi lingkungan yang baik.